Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu, kita baca basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku dengan bacaan tadi, basmalah tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa lancar ya. Kali ini pembelajaran yang akan kita lalui adalah mengenai teks laporan percobaan. Pengertian dari teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Nah, berarti di sini teks laporan laporan percobaan ini hubungannya dengan IPA ya, pembelajaran IPA. Tentunya kalian sudah pernah percobaan dalam pelajaran IPA, atau mungkin bisa berhubungan dengan teks prosedur karena nanti langkah-langkahnya juga hampir dengan teks prosedur yang pernah kalian dapat di kelas 7 kemarin ya. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang percobaan yang telah dibuat. Teks laporan percobaan bersifat umum atau universal ya. Jadi hubungannya dengan teks laporan percobaan ini, hasil percobaan itu dengan pelajaran IPA, atau mungkin bisa pelajaran bahasa Indonesia dalam teks prosedur ada langkah-langkahnya, atau mungkin dalam pelajaran prakarya. Nah, di situ kan kalian pernah mencoba membuat suatu produk apa, itu kan harus ada tujuannya, langkah-langkahnya, kemudian hasil seperti itu ya. Struktur isi teks laporan percobaan. Nah, di bawah ini merupakan struktur teks laporan percobaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul. Jadi dalam teks laporan percobaan itu harus ada judulnya. Misalnya kalian membuat apa? Seperti itu. Yang kedua adalah tujuannya. Tujuan ketika kalian membuat teks laporan percobaan itu apa? Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah bahan dan alat. Nah, ini ya. Tentunya ketika kalian melakukan suatu percobaan, yang jelas pasti akan ada bahan-bahan serta menyediakan bahan-bahan serta alat-alatnya. Yang keempat adalah langkah-langkah kegiatan. Jadi harus secara berurutan, bagaimana sesuai dengan prosedur. Nah, kemarin ketika kalian dalam bahasa Indonesia membuat teks prosedur, misalnya kalian membuat nasi goreng. Nah, di situ kan langkah-langkahnya yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya. Kemudian mengupas, misalnya di situ ada bawang merah, bawang putih, merica. Ya, langkah-langkahnya adalah semua bahan-bahan itu dihaluskan. Baru kemudian langkah yang selanjutnya adalah menumis bumbunya. Langkah selanjutnya setelah harum, kemudian dimasukkanlah nasi itu, diberi telur, kan seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang harus berurutan ya, tidak boleh tidak berurutan. Namanya langkah-langkah sesuai dengan prosedur. Kemudian struktur yang selanjutnya adalah hasil percobaan. Nah, di sini ya hasilnya bagaimana ya, yaitu berupa di situ adalah hingga menjadi nasi goreng yang lezat itu hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan ya, kita menyimpulkan di situ ya. Dalam laporan percobaan yang terakhir adalah kita menyimpulkan dari hasil percobaan tadi. Itu adalah strukturnya. Kemudian kita membahas mengenai ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Bagaimana sih ciri-cirinya teks laporan hasil percobaan? Yang pertama di bawah ini adalah di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kemudian percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Jadi yang keempat adalah teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan. Pasti itu ya.
Teks laporan percobaan pasti diawali dengan tujuan. Tujuan kita adalah membuat sesuatu itu apa tujuannya? Dengan tujuan apa? Yang kemudian setelah itu memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Jadi bahan-bahannya apa, alat-alatnya apa saja itu harus dipaparkan. Kemudian memaparkan prosedur pelaksanaan, langkah-langkah tadi, prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Nah, ini pasti hubungannya dengan pelajaran IPA ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memaparkan pencatatan hasil percobaan. Ya. Jadi kalian harus perlu mencatat hasil dari percobaan itu. Kemudian selanjutnya di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Berarti di sini misalnya kalian membuat itu kacang hijau yang ditaruh di gelas aqua, diberi kapas dan air, kemudian ada biji kacang hijau. Kan setiap hari kalian mengamati bagaimana perkembangannya seperti itu, sehingga kacang hijau itu ada akarnya, ada kemudian tumbuh batang dan daun seperti itu. Nah, itu kalian analisis terhadap data hasil pengamatan. Selanjutnya harus mengandung fakta. Jadi ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan itu sesuai dengan fakta, tidak boleh kita mengarang-arang seperti itu, sesuai dengan fakta. Kemudian bersifat objektif, apa adanya, ya apa adanya seperti itu, tidak boleh kita mengarang-arang. Kemudian harus ditulis sempurna dan lengkap. Jadi kalau kita melaporkan harus ditulis sempurna dan lengkap, mulai tujuan, bahan, langkah-langkah sampai hasil dan kesimpulan itu harus lengkap dan semuanya harus ada, ya harus sesuai dengan prosedurnya. Kemudian tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung prasangka atau pemihakan. Ya, tadi harus objektif. Jadi tidak boleh kita menyimpang, tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Biasanya seperti ini kita menggunakan bahasa yang memang bahasa baku, ya kan, seperti itu. Jadi bahasanya bahasa baku, bukan bahasa yang tidak baku, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah paham ya anak-anak ya, dengan penjelasan tadi mengenai ciri-ciri teks laporan hasil percobaan yang sudah Bu Hani jelaskan tadi, sudah paham ya anak-anakku? Ya, kita lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di bawah ini merupakan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menggunakan sinonim dan antonim. Apa sih sinonim itu? Ya kan? Di sini umumnya pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim. Masih ingat sinonim? Mulai kelas 7, kelas 8 karena sudah paham, yaitu sinonim adalah persamaan kata, ya. Merupakan persamaan kata. Kemudian di sini juga ada berantonim, ya. Bersinonim dan kata yang berantonim. Apa berantonim? Masih ingat? Tentunya masih. Kalau lupa, nah di sini dijelaskan, yaitu kalau antonim adalah lawan kata. Besar, kecil, ya. Tua, muda, itu adalah antonim, ya. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Kita lihat di sini kalian membuat percobaan apa di situ, ya. Kata bilangan misalnya 2 buah, 2 meter kalau untuk kain, kan seperti itu, adalah bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah, ya. Jadi kalau dalam laporan hasil percobaan itu semuanya menggunakan kalimat perintah. Seperti dalam teks prosedur, ya, diambil. Pasti ada kalimat perintah. Aduklah. Ya. Contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya, misalnya, siapkan bahan dan alat. Ya, misalnya, aduklah puding itu perlahan-lahan. Ya. Itu kan
kalimat perintah semua. Hindari, tambahkan garam secukupnya. Nah, ada kata tambahkan. Itu kan perintah semua ya. Tuangkan, nah, sebaiknya campurkan atau dan sebagainya. Itu semuanya adalah kalimat perintah. Jadi dalam teks hasil laporan percobaan itu semuanya menggunakan kata perintah. Sama seperti teks prosedur ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata hubung. Ya, selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contohnya dalam kata hubung dalam laporan teks laporan percobaan antara lain adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Itu semuanya adalah kata hubung dalam teks laporan percobaan. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham dengan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan? Apa tadi? Yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua menggunakan kata bilangan. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Yang keempat adalah ini menggunakan kata hubung. Nah, saya kira sudah paham anak-anakku. Untuk selanjutnya adalah cara membuat teks laporan percobaan. Nah, di sini nanti kalian juga akan membuat suatu teks laporan percobaan ya. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasil ke dalam teks laporan percobaan. Nah, yuk kita pelajari di sini bagaimana cara membuat teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menulis struktur dari teks laporan percobaan tadi. Langkah yang pertama dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Nah, langkah ini dimulai dari yang pertama tadi apa strukturnya? Menuliskan judulnya dulu. Judul dari teks laporan percobaan. Kalian buat percobaan apa? Judulnya apa di situ? Kemudian yang kedua adalah tujuan percobaan. Ya, tujuan dari percobaan yang kalian lakukan itu apa? Yang ketiga adalah alat serta bahan yang dipakai. Jadi pasti ada bahan apa saja, kemudian alatnya apa saja dalam percobaan yang kalian lakukan. Yang keempat adalah langkah awal sampai akhir percobaan. Jadi langkah-langkahnya harus berurutan sesuai dengan prosedurnya. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah tulislah hasil percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bahkan atau gambar agar pembaca lebih mudah anak-anakku dalam memahami hasilnya. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Ya kan, menyimpulkan ya kan, setelah mengadakan percobaan tadi hasilnya apa, kemudian kesimpulannya bagaimana di situ ya. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Ya. Sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Jadi harus sesuai tata bahasanya, itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, sesuai dengan kamus ya. Jangan sampai tidak bahasa itu bukan bahasa baku ya, harus menggunakan bahasa yang baku. Misalnya membuat, jangan sampai membuat. Kalau membuat itu tidak baku, harus baku sesuai dengan kaidah bahasa. Paham anak-anakku ya? Bagaimana cara membuat teks laporan percobaan? Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah menulis struktur dari teks laporan percobaan. Yang kedua, menuliskan hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bahkan atau gambar. Nah, kita menulis hasilnya bagaimana setelah kita membuat percobaan itu, hasilnya bagaimana. Dan kita menyimpulkan, setelah hasil tadi kita simpulkan. Yang ketiga, setelah itu kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks seperti itu. Paham anak-anakku ya? Kemudian kita lanjutkan dari tujuan teks laporan percobaan. Tujuannya apa kita membuat teks laporan percobaan? Yang pertama,
Tujuannya kita adalah memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Di sini adalah observasi ya. Jadi kalian dalam pelajaran IPA, misalnya tadi adalah membuat percobaan kacang hijau, pertumbuhan kacang hijau yang di aqua gelas tadi diberi kapas, air sedikit, dan kemudian biji kacang hijau di situ. Bagaimana perkembangannya, dan kalian laporkan perkembangannya mulai hari pertama, hari kedua sampai pertumbuhan akar hingga batang dan daun. Ya, kita harus mengadakan pengamatan kan setiap hari atau observasi seperti itu. Itu tujuannya kita menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Tujuan yang kedua adalah memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi kalian menjelaskan ya mengenai percobaan kalian tadi ya seperti itu. Yang ketiga adalah menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Ya kan? Ternyata bagaimana pertumbuhan kacang hijau dalam aqua gelas tadi mulai awal hingga sampai tumbuh akar, tumbuh daun dan batang tadi ya. Itu kan memang akurat ya, memang betul-betul terjadi fakta di situ dan terpercaya karena sesuai dengan fakta dari itu. Kalian melaporkan setiap hari perkembangannya itu. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Jadi setiap hari perkembangan itu kalian foto ya kan. Mulai tumbuh seperti kecambah itu, kemudian hari keberapa, kemudian bertambah panjang sehingga membentuk batang sampai daun, itu harus kalian dokumentasikan ya, agar itu menjadi suatu teks laporan nantinya, sehingga data itu menjadi akurat dan terpercaya seperti itu. Ya. Nah, di sini Bu Hani akan memberikan contoh teks laporan percobaan dan strukturnya. Di sini di bawah ini merupakan salah satu contoh teks laporan percobaan. Misalnya kita membuat taplak meja. Ya. Di sini percobaannya adalah membuat taplak meja. Kita jelaskan dulu ya kan, kita jelaskan dulu ya sebelum tujuan kita memberikan penjelasan sedikit mengenai taplak meja. Taplak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Namun, apa kalian pernah berpikir untuk membuat sebuah taplak meja sendiri? Sebenarnya kalian bisa saja membuat taplak meja sendiri yang biayanya malah relatif lebih murah. Itu kita infokan dulu ya, kita memberikan penjelasan sedikit tentang taplak meja. Baru kemudian yang kedua adalah kita membuat tujuan. Apa tujuan kita membuat taplak meja? Nah, di sini tujuannya. Pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi, akan lebih bernilai serta bermanfaat. Nah, tujuan kita. Mungkin dari kain-kain perca bisa kita bentuk menjadi suatu taplak meja. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, yaitu tadi adalah alat dan bahan. Apa yang kita butuhkan? Bahan-bahan apa saja kita butuhkan dan alat-alat apa saja kita butuhkan dalam membuat taplak meja. Misalnya di sini adalah 2 meter kain perca. Kemudian alatnya adalah jarum dan benang, pensil, gunting, dan kertas, dan juga jangkar. Itu adalah alat dan bahan yang akan kita sediakan dalam membuat taplak meja. Kemudian prosedur atau struktur yang keempat adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah membuat taplak meja. Yang pertama adalah buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dahulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulang hingga 60 bulatan. Jadi kalian membuat ini sampai 60 bulatan tadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulang sampai 60 bulatan. Langkah yang keempat adalah
Rangkaikan bulatan satu dengan bulatan yang lain, lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Langkah yang kelima setelah itu adalah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan. Jahit bulatan satu dan yang lainnya. Kamu rangkai bulatan-bulatan tadi, ya kan? Sehingga membentuk suatu pola yang kamu inginkan. Langkah yang keenam, kemudian sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Mungkin ada benang-benang yang itu bisa kamu gunting sehingga rapi, kelihatan rapi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hasil setelah langkah-langkah hasil dari pembuatan taplak meja. Hasilnya kita memberikan penjelasan di sini. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan maupun bisa juga di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Itu hasil dari pembuatan taplak meja. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan kita dari membuat taplak meja tadi, yaitu membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit. Nah, kesimpulannya ternyata membuat taplak meja itu tidaklah sulit. Namun, kamu juga harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaannya. Sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki, sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkan menjadi peluang usaha. Nah, itulah anak-anakku contoh dari teks hasil percobaan. Nah, ini di sini tadi Bu Hani mencoba untuk membuat taplak meja. Nah, strukturnya sudah kamu lihat ya, urut-urutannya tadi sampai pada kesimpulan. Gimana anak-anakku? Tentunya tidak sulit bukan? Kalau nanti kalian juga akan membuat teks hasil laporan percobaan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membuat sebuah laporan teks percobaan tadi, ya kan? Semoga anak-anakku paham. Kalaupun kalian masih ada yang belum paham, bisa nanti tanya ke Bu Hani, bisa melalui WA ataupun VN anak-anakku. Sampai di sini anak-anakku. Lain waktu kita akan membuat sebuah teks laporan percobaan dengan langkah-langkah seperti tadi. Sampai demikian, sampai di sini dulu anak-anakku. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.